Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Bu akan membahas contoh cara pengerjaan untuk soal di worksheet kemagnetan yang akan jadi tugas kalian di minggu ini. Tugasnya, kita masuk ke bab selanjutnya, bab terakhir di semester 2 ada kemagnetan yang seharusnya sudah kalian pelajari di SMP untuk magnet itu apa, terus dia punya kutub utara dan kutub selatan, dan cara bikin magnet, ada yang digosok, ada yang didekatkan dengan magnet lain. Nah, di sini kita akan membahas yang ketiga, dialirkan arus listrik searah. Simpelnya dikasih strum sama listrik dari baterai gitu. Ya, ketika apa yang disetrumnya? Kawat pastinya. Kawat ini bentuknya ada 4 kalau di bahasan ini. Ada kawat lurus, ada kawat melingkar, ini kawatnya. Ini yang kotak sama ini hanya penggambaran aja, tapi ini nih, nah kawat melingkarnya ini aja. Lalu ada kawat habis melingkar, lilitin lagi, tapi lilitannya direnggangin, namanya solenoida, kayak begini bentuknya. Atau kan kalau misalnya ini yang ini tadi kawat melingkar, kalau lilitannya satu, kalau lilitannya banyak kan berarti namanya kumparan. Dililit, lilit. Kalau ini mah lilitannya direnggangin lagi, namanya solenoida. Habis direnggangin, dibikin bulat kayak cincin, namanya adalah toroida. Apa yang akan kita cari di sini adalah medan magnet. Kita mencari nilai dari suatu medan magnet di kawat. Kawatnya tadi bentuknya ada lurus, ada melingkar, ada solenoida sama toroida. Rumusnya sudah tertera di sini. Ada 4, ditilikan eta rumusnya sami sadayana, beda sedikit. Lalu yang kedua ada materi gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu gaya yang timbul, interaksi yang timbul, bisa dorongan, bisa tarikan. Ingat ini gaya akibat adanya medan magnet lain. Maksudnya tadi kan kita lagi punya kawat tuh, kawat udah jadi magnet karena dia dialirin arus listrik. Lalu si kawat tersebut kita tempatkan di medan magnet yang lain, atau kita bawa ke dikasih magnet yang lain selain si kawat itu sendiri. Maka si kawat itu akan terjadi bisa bengkok, bisa tarikan, bisa dorongan terhadap gara-gara ada medan magnet lain. Nah, mau itu medan magnet, mau itu gaya Lorentz, dua-duanya ada arahnya karena ini adalah besaran vektor. Arah untuk medan magnet kita pakai tangan kanan kayak begini. Ibu coba perbesar dulu. Nah, tangan kanan jadi semacam kita megang pensil, pegangnya seperti ini. Jadi arah jempol ini adalah arah arus. Nah, keempat jari kita yang kita putar seperti itu adalah arah berputarnya medan magnet. Jadi kalau misalkan arah arusnya ke atas, ini kita lagi megang kawat, arah arusnya ke atas berarti jempolnya ke atas. Terus medan magnetnya gimana? Dia akan berputar sama kayak berputarnya keempat jari kalian. Berarti kalau misalnya dia ke sini, berarti mutarnya gitu. Berlawanan jarum jam. Sebaliknya kalau misalkan si arusnya ternyata dia ke bawah arah arusnya, berarti si jempolnya akan ke bawah, sehingga putaran si medan magnetnya akan searah dengan jarum jam. Itu arah yang pertama. Arah yang ke arah yang kedua, ini kalau kita gambarnya kayak begini. Kalau misalkan urusannya sama bidang, berarti maksudnya teh ini bayangin ini kertas, lalu di sini ada kawat, kita taruh di lay down atau ditaruh aja di atas kertas itu. Nah, terus dialirin arus listrik arahnya ke atas. Nah, berarti kan di sekitar kawat itu akan ada medan magnet. Gimana arah medan magnetnya? Nah, ini kita punya tanda dot atau titik, ini cross. Dot, cross, dot, cross. Dot ini berarti dia keluar bidang, kalau cross ini dia masuk ke bidang. Jadi berarti gini, ini kan ada kawat nih ke atas. Nah, berarti dot ini dia keluar bidang, muir, masuk bidang, tembus ke belakang, melingkar, keluar lagi ke sini, tembus ke belakang, terus aja gitu. Selama arusnya masih ada, selama dia masih connect ke baterai,
maka ini akan tetap jadi magnet si kawatnya. Arah medan magnetnya kayak begitu. Kalau arusnya arahnya ke bawah, berarti balikin aja. Sesuai ini. Ini mah hanya konsep penggambaran aja, gitu. Nah, kalau gaya Lorentz arahnya gimana? Gaya Lorentz arahnya seperti ini. Tetap pakai tangan kanan, kita nggak pakai tangan kiri, mau itu medan magnet atau gaya Lorentz. Kalau tangan kanan, ada dua caranya untuk si gaya Lorentz. Ada yang tangannya seperti ini, semuanya harus tegak lurus, antara jempol, telunjuk, sama jari tengah. Nah, ini menggambarkan mana arus, mana medan magnet, mana gaya Lorentz. Nanti akan Ibu bikin video untuk menentukan arahnya pakai tangan, video tangan. Nah, kalau ini pakai telapak tangan, cuma digituin aja. Ini maksudnya si F-nya keluar dari telapak tangan kalian, I ini masih jadi arus, kalau ini medan magnet gitu. Nah, konsep kemagnetan ini adalah konsep dasar kita menuju ke elektromagnet yang nantinya akan dipakai, yang sekarang kalian sudah pakai handphone kah, listrik gitu kan ya. Dari sini awalnya. Jadi setelah si Hans Christian Ørsted tadi dia bisa dia memicu, saya bisa bikin magnet dengan menginduksikannya dari listrik statis. Lalu ada si Faraday. Si Faraday bilangnya begini, kalau dia aja bisa bikin magnet dari listrik statis, kenapa saya nggak bisa bikin listrik dari medan magnet? Makanya muncul yang namanya GGL atau gaya gerak listrik. Kebalikannya yang dari tadi, kalau tadi mah listrik ke magnet, listriknya listrik statis, sekarang mah magnet ke listrik. Tapi nggak segampang yang tadi. Maksudnya udah gue punya magnet, terus pakai, terus muncul, nanti akan muncul listrik. Nggak. Ternyata si magnetnya itu harus digerak-gerakin. Atau ibaratnya fluxnya yang dirubah. Apa itu flux, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang pasti kalau kita mau bikin listrik dari medan magnet itu ada 4 caranya. Antara merubah besarnya medan magnet jadi kawat, berarti kan medan magnet itu besar kecilnya itu dari tarik, apa lemahnya tarikan dia gitu ya, kalau kita dekatkan dengan logam lain. Lalu bisa kita bikin listrik juga dengan merubah luasan dari suatu tangkapan medan magnet atau merubah sudut putar. Nah, inilah konsep awal dari generator. Jadi muir, generator. Lalu satu lagi, ini adalah konsep awal dari induktor. Kita tahu kalau induktor itu adalah pembatas frekuensi. Bikin frekuensi menghasilkan elektromagnetik gitu ya. Semuanya sudah dengan rumusnya dan sudah dengan keterangannya, harap dibaca. Nah, sekarang kita akan membahas yang soal yang pertama, supaya kalian nanti bisa minimal ngerti lah apa yang sedang kalian kerjakan di video selanjutnya.